Siklus air, fenomena alam yang penting bagi kehidupan. Apa itu siklus air? Siklus ini merupakan gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Siklus ini tidak akan selesai, selalu seperti ini dan hasilnya pun tetap sama, yaitu air. Siklus air disebut dengan daur hidrologi atau water cycle. Tahapan dari siklus air. Secara umum, siklus air terjadi melalui 4 tahapan. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi pengembunan. Yang ketiga, presipitasi tetesan air. Yang terakhir, infiltrasi atau penyerapan. Penjelasan tahapan siklus air. Pertama, evaporasi atau penguapan. Nah, proses penguapan air bumi menuju atmosfer karena adanya matahari. Proses ini terjadi pada air di danau, rawa, sungai, dan laut, serta hasil transpirasi. Transpirasi merupakan proses biologis terkait penguapan air dari tumbuhan yang terjadinya di permukaan daun. Selanjutnya, kondensasi atau pengembunan. Proses pembentukan gumpalan awan dari uap air yang menjadi kristal-kristal air atau butir-butir air. Pengembunan ini terjadi ketika uap suhu udara rendah. Presipitasi tetesan air. Proses ketika awan tidak kuat menampung kadar uap air dikarenakan kadar air terus bertambah dan awan terdorong oleh angin sehingga terbentuklah hujan. Selanjutnya, infiltrasi atau penyerapan. Proses ini terjadi pada saat penyerapan air hujan ke dalam tanah sehingga air tersebut berguna untuk pertumbuhan tanaman dan air tanah. Bisa dipahami ya adik-adik dari gambarnya? Macam-macam siklus air. Terdapat 3 jenis siklus air. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, 2 siklus hidrologi sedang, dan yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi pendek. Siklus ini merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya 3 tahapan saja. Air laut mengalami penguapan membentuk awan yang akan berubah menjadi butir-butir air, kemudian turun sebagai air hujan. Siklus ini terjadi langsung di atas permukaan laut, jadi tidak ada tahapan pengaliran menuju ke laut lagi. Siklus hidrologi sedang. Pada siklus ini, air laut menguap menjadi gumpalan awan yang ditiup angin menuju daratan. Di sana akan terbentuk titik-titik air, lalu turun menjadi air hujan. Air hujan yang turun akan mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah, seperti sungai dan danau, kemudian akan berakhir di laut. Siklus ini biasanya terjadi di negara iklim tropis seperti Indonesia. Siklus hidrologi panjang. Pada siklus ini, air yang ada di laut akan mengalami penguapan menjadi awan yang akan ditiup angin menuju daratan. Lalu awan tersebut berubah menjadi salju. Lama-kelamaan salju akan menumpuk dan berubah menjadi gletser. Gletser ini akan mencair menjadi air hujan karena suhu udara lebih tinggi dari gletser. Siklus hidrologi ini biasanya terjadi di daerah pegunungan atau daerah subtropis. Kesimpulan dari materi kali ini, siklus hidrologi adalah salah satu fenomena alam yang penting bagi kehidupan di bumi. Siklus ini merupakan proses alam yang melibatkan perubahan wujud dan pergerakan air di bumi, meliputi evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan. Terima kasih, semangat belajar adik-adik.